Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi MKOM, dosen program studi Teknik Informatika Universitas PGRI Yogyakarta. Mengucapkan selamat datang di channel kami Fairuz El Said Channel, tempat belajar dan berbagi. Materi kita kali ini terkait mata kuliah Enterprise System dengan tajuk Customer Relationship Management atau saya singkat dengan CRM. Saya melafalkan CRM aja supaya mudah untuk pelafalannya. Nanti berikutnya saya menyebutnya CRM saja. Pokok bahasan kita meliputi pengertian CRM, proses tahapan CRM, manfaat dan tujuan CRM ya, dan implementasinya atau fungsi-fungsinya serta fitur-fitur yang ada di dalam CRM. Kita juga akan mengenalkan beberapa produk terkait dengan CRM. Yang berikutnya, yang melatar belakangi adanya CRM adalah adanya persaingan usaha yang ketat dewasa ini mengharuskan perusahaan untuk berfokus kepada kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Perusahaan mulai mengubah pola pikir dari orientasi keuntungan ke arah faktor potensial lainnya seperti kepentingan pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kondisi persaingan bisnis yang terjadi pada saat sekarang ini membuat perusahaan harus menyadari dengan cermat target pasar yang ditujunya dan tingkat kualitas produk atau jasanya. Selain itu, faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis adalah tingkat value yang mampu diberikan kepada pelanggan dan cara memperlakukan pelanggan dari hari ke hari. Beberapa riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam strategi bisnis mempertahankan pelanggan lama lebih menguntungkan daripada menarik pelanggan baru. Jadi pelanggan lama itu lebih menguntungkan dipertahankan daripada berusaha mengekspansi diri dengan menambah pelanggan baru. Nah, jadi ada 4 poin inilah yang menjadi latar belakang CRM, adanya persaingan usaha, orientasi pada kepentingan pelanggan. Jadi sekarang orientasinya orang perusahaan itu tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi berfokus kepada kepentingan pelanggan. Kemudian adanya kesesuaian target pasar dengan produk-produknya, apakah sesuai dengan pasar ya, kebutuhan pasar. Keempat adalah bagaimana mempertahankan pelanggan lama. Tentu saja yang kelima termasuk di dalamnya bagaimana mengekspansi pelanggan-pelanggan baru. Kemudian apa sih definisi CRM ya? CRM kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya manajemen hubungan pelanggan ya, adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Jadi bukan hanya pada saat penjualannya saja, pra penjualannya termasuk promosi, kemudian penjualannya, kemudian pasca penjualannya ya, setelah penjualan after sales ya, bagaimana pelayarannya, garansinya, servisnya ya, menangani keluhan pelanggan dan seterusnya. Jadi CRM ini meliputi semua aspek yang berhubungan calon pelanggan ya, termasuk di dalamnya ya call center, tenaga penjualan, sales force, pemasaran, dukungan teknis, technical support, dan layanan lapangan seperti field service. Jadi cukup luas ya di bidang pemasaran, dari mulai pra-nya sampai after sales-nya. Kemudian indikasi memerlukan CRM. Kapan sih perusahaan itu memerlukan CRM ya? Yang pertama adanya kurangnya sentralisasi, sulit untuk membuat keputusan penting ketika data pelanggan tersebut di lembar Excel, kartu nama, dan catatan yang diambil selama rapat dengan pelanggan menghabiskan terlalu banyak waktu dan upaya menyusun data dan memahaminya. Jadi data-data hasil keluhan pelanggan hanya kita catat gitu ya. Jadi ini juga berarti butuh sebuah aplikasi yang membantu mendokumentasi berbagai dokumen yang terkait dengan pelanggan. Kemudian adanya kegagalan komunikasi, diperlukan sinergi antara pemasaran yang memelihara prospek dan penjualan yang menutupi kesepakatan. Seringkali kurangnya arus informasi ini mengganggu kinerja kedua tim karena tidak ada yang tahu apa yang dilakukan tim lain. Jadi khususnya di bidang pemasaran ya, di dalam pemasaran itu kan ada baca tim juga, ada ya front end, ada yang bagian promosi, kemudian ada yang melayani after sales. Nah, tentu saja perlu komunikasi antara semua bagian di bidang marketing itu sehingga untuk menjalankan program itu ada kesolidan di sana.
Kemudian pergantian karyawan memerlukan waktu dan uang. Saat perwakilan penjualan meninggalkan perusahaan, mereka membawa serta hubungan yang mereka bangun dengan pelanggan. Pelanggan perlu menginvestasi waktu dan uang untuk melatih pengganti dan menyampaikan tentang preferensi pelanggan kepada mereka. Jadi bagaimana sebuah sistem dapat menjaga kualitas pelayanannya tidak berubah, bahkan ketika mungkin salah satu karyawannya ya ini keluar, jadi ada semacam standar sehingga tidak terjadi masalah ketika salah satu karyawannya itu keluar, ya karyawan marketing misalnya itu keluar dari perusahaan, itu bisa dengan cepat diadopsi pengalaman atau pengetahuannya atau keterampilannya. Kemudian kurangnya pengetahuan, hal ini merupakan turunan dari indikator pertama tadi ya. Karena tidak adanya lokasi terpusat untuk data pelanggan, staf penjualan akan merasa tidak mungkin untuk melacak setiap detail saat basis pelanggan tumbuh ya. Jadi kurang pengetahuan tentang pelanggan, apa kebutuhannya, apa keluhannya, tren apa yang disukai sekarang. Nah, ini berarti sudah butuh CRM ini. Ketidakmampuan memenangkan kesepakatan di mana saja. Jika perwakilan penjualan perusahaan sedang berada di lapangan, tidak mungkin bagi mereka untuk memberitahu semua orang yang terlibat tentang status kesepakatan terbaru atau mengirimkan dokumen seperti pesanan dan faktur penjualan. Kemudian yang berikutnya adalah kepuasan pelanggan yang buruk. Nah, ini terutama ya. Informasi yang tersebar membuat sulit untuk menemukan pola dan mempersonalisasi interaksi perusahaan dengan pelanggan. Hal ini berakhir dengan semua pelanggan diperlakukan sama dan beresiko mengarahkan mereka ke pesaing yang punya pengalaman yang lebih baik. Nah, kuncinya di pelayanan. Jadi bagaimana dengan CRM ini meningkatkan kualitas pelanggan sehingga pelanggan tidak berpindah atau beralih ke produk lain atau ke produsen lain. Dia tetap setia tetap loyal dengan layanan di perusahaan tersebut. Kemudian apa yang menjadi kerangka komponen CRM ya. Yang pertama adalah operasional. Jadi dikenal sebagai front office perusahaan ya. Komponen ini berperan dalam interaksi dengan pelanggan ya, mencakup proses otomatisasi terintegrasi dari keseluruhan proses seperti otomatisasi pemasaran dan pelayanan. Salah satu penerapan CRM yang termasuk adalah kategori operasional CRM adalah dalam bentuk aplikasi web ya, Oleh karena itu perlu didesain antarmuka yang ramah dengan pengguna ya. Kemudian mudah aksesnya ya. Kemudian yang tahap berikutnya adalah kerangka berikutnya, komponen CRM berikutnya adalah analytical CRM atau dikenal sebagai back office. Kalau tadi operasionalnya front office-nya, yang berakan ini adalah namanya back office ya. Komponen CRM ini berperan untuk memahami kebutuhan pelanggan, ini dianalisis ya. Jadi kalau di depan tadi itu sebenarnya berfungsi mengambil data-data, kan proses transaksi dilakukan di tahap operasional. Kemudian proses-proses transaksi itu dikumpulkan datanya, kemudian dianalisis ya tentang apa sih kebutuhan pelanggan, bagaimana perilaku pelanggan, apa tren ya pembelian dari pelanggan, kapan waktu-waktunya yang misalnya puncak pembelian, kapan mulai turun, dan dengan itu juga bisa menjadi pertimbangan di dalam peningkatan layanan pelanggan di masa depan. Yang berikutnya adalah kolaborasi atau kolaboratif CRM ya, meliputi layanan misalkan email, personalized publishing, e-communities dan sejenisnya yang dirancang untuk interaksi antara pelanggan dan perusahaan. Bagaimana perusahaan itu punya hubungan komunikasi sehingga ada hubungan batin lah begitu ya, sehingga akan meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Ya. Kolaboratif CRM ini juga mencakup pemahaman atau kesadaran bahwa pelanggan yang setia dapat menjadi magnet bagi pelanggan yang lain. Fase CRM yang pertama adalah acquire ya, atau mendapatkan pelanggan baru atau acquire ya. Pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi inovasi
baru dan pelayanan yang menarik. Termasuk misalnya banyak diskon-diskon ya, banyak perusahaan melakukan apa istilahnya bakar duit ya ketika waktu-waktu tertentu. Biasanya menggunakan momen-momen seperti kalau sekarang bulan Oktober ya mungkin sudah berakhir ya 10-10, 11-11 ya, tanggal 11 bulan November gitu ya, 11-11 ya, 11 0101 tanggal 1 bulan Januari, tanggal 2 bulan 2 dan seterusnya. Banyak yang menggunakan pola-pola seperti itu karena tanggal-tanggal tersebut akan lebih mudah diingat karena merupakan tanggal cantik ya. Beberapa inovasi terkait uh, layanan ya ini juga dilakukan inovasi termasuk penggunaan e-money ya, hampir di semua marketplace sekarang misalnya itu menggunakan e-money. Kemudian ada promosi-promosi yang luar biasa. Jadi peningkatan ini bagaimana melakukan strategi di dalam mendapatkan pelanggan baru. Kemudian yang berikutnya adalah fase enhance, meningkatkan nilai pelanggan. Berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya. Jadi jangan sampai ini namanya enhance ini bukan berarti layanannya semakin tinggi tetapi juga biayanya diperbesar gitu, enggak ya. Yang namanya peningkatan layanan itu biayanya tetap, kemudian cara melayaninya lebih baik, semakin lebih baik. Nah itu namanya enhance ya. Kalau pelayanannya naik, biayanya naik, itu bukan meningkatkan nilai pelanggan ya, karena mereka tetap harus bayar. Yang dimaksud meningkatkan nilai di sini jadi dia tidak perlu bayar tapi nilai layanannya semakin tinggi ya. Yang berikutnya adalah retain, mempertahankan pelanggan yang telah ada. Bagaimana mempertahankan pelanggan lama, karena menurut survei justru mempertahankan pelanggan lama itu jauh lebih baik ya, lebih efisien, lebih efektif dibanding berusaha mencari pelanggan baru ya. Karena sebenarnya dalam satu market biasanya terbentuk pelanggan fanatik ya, spesifik terhadap kebutuhan tertentu ya, karena dia sudah paham dengan produk kita ya. Nah, fokus perusahaan saat ini adalah bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah ada, yang pasti akan memberikan keuntungan perusahaan daripada berusaha mendapatkan pelanggan yang baru yang belum tentu menguntungkan, belum tentu juga loyal gitu ya. Selanjutnya adalah tujuan CRM ya. Ada beberapa kebutuhan tujuannya. Yang pertama adalah mengetahui kebutuhan, meningkatkan layanan, mendapatkan pelanggan baru, memperbaiki layanan, analisis perilaku, mengurangi biaya, dan mempertahankan loyalitas ya. Jadi dengan CRM ini kita perusahaan bisa mengetahui kebutuhan pelanggan yang tadi, karena ada tadi fase analitiknya ya. Kemudian dengan itu nanti terus bisa digunakan untuk meningkatkan layanan. Nah, apa sih ya? Tadi kan karena sudah tahu ya, kemudian bisa dianalisis, kemudian bagaimana perencanaan ke depan supaya pelayanannya menjadi baik. Kalau pelayanan semakin baik, insya Allah ekspansi ya, pelanggan baru akan menjadi lebih banyak. Nah, bedanya meningkatkan dengan memperbaiki. Kalau yang memperbaiki berarti ada sesuatu yang kurang. Kalau meningkatkan ya misalnya sudah 9 jadi 10 gitu ya. Ini kalau yang memperbaiki layanan ini harusnya bisa 6 ya, karena ada sesuatu yang salah jadi 5. Nah, ini diperbaiki jadi 6 gitu ya. Kemudian analisis perilaku. Jadi bisa mengetahui perilaku pelanggan ini lagi rame-ramenya apa, trennya apa, pelanggan segmen ini sukanya apa, pelanggan segmen itu sukanya apa ya. Kemudian dengan otomatis meningkatkan pelayanan ini akan bisa menekan biaya ya, akan menekan biaya dan mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Oke, kemudian yang berikutnya manfaat CRM. Ya, manfaat CRM adalah meningkatkan loyalitas ya, sama dengan tujuannya ya tadi. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan time to market ya. Jadi waktu operasional untuk mendapatkan berbagai informasi itu menjadi lebih pendek ya, jadi bisa lebih cepat ya. Kemudian di dalam menentukan
waktu kapan harus menjual ini juga jadi lebih tepat ya. Menjual maksudnya scheduling termasuk produk ya, bagi kapan sih memproduksi barang tertentu misalnya ya, dan kapan menjualnya. Kemudian meningkatkan pendapatan. Selanjutnya fungsi-fungsi yang ada dalam CRM. Yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor bagi pelanggan ya. Kemudian yang kedua mengusung falsafah customer oriented, customer centric ya, jadi berfokus kepada layanan pelanggan. Kemudian mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Jadi di sini lebih ke layanan ya khususnya ya, bagaimana dan semua sekarang perusahaan itu yang besar-besar itu fokusnya kepada pelayanan ya. Kemudian membangun proses ujung ke ujung ya dalam melayani pelanggan ya, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan dan komplain pelanggan, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, dan yang terakhir membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Jadi fungsi-fungsi CRM ini fokus kepada market, mulai dari tadi ya pra penjualannya sendiri, kemudian after salesnya ya, semua itu. Kemudian itu diidentifikasi pelanggannya, kemudian cara melayaninya, meningkatkan pelayanannya, memperbaiki yang kurang ya, kemudian berkomunikasi dengan pelanggan, mencatat berbagai hal yang terkait dengan penjualan ya. Nah kemudian itu diolah menjadi sebuah informasi yang holistik tentang layanan penjualan dari pelanggan. Kemudian model IDIC CRM ya, ini diperkenalkan, ini salah satu model. Sebenarnya model CRM ini cukup banyak ya. Salah satu yang paling yang banyak yang menggunakan model IDIC yang diperkenalkan oleh Don Peppers dan Martha Rogers pada tahun 2004 ya. Konsep utamanya adalah agar dapat mengelola customer relationship, perusahaan harus mengidentifikasi customer, harus tahu siapa customernya, segmennya orang menengah atau menengah atas atau menengah bawah, apakah segmennya laki-laki atau perempuan ya, usia anak-anak atau mana ya, kalau perlu sukunya apa, dan ini harus tahu juga, sehingga ketika melakukan misalkan promosi dia tepat sasaran, targetnya jelas gitu ya. Kemudian perusahaan membedakan customer, berinteraksi dengan customer, harus menjalin komunikasi dengan customer ya. Kemudian menyesuaikan beberapa aspek dan perilaku perusahaan terhadap customer. Jadi perusahaan harus mau berubah ya sesuai dengan kebutuhan customer ya, demi peningkatan layanan dan peningkatan penjualan dari perusahaan. Nah langkah-langkahnya yang pertama adalah ini IDIC adalah, ini IDIC sebenarnya kepanjangan ya, I-nya identify, D-nya differentiate, I-nya lagi interact, kemudian C customize. Jadi tadi sudah dibahas ya, identify berarti perusahaan harus mengidentifikasi siapa pelanggannya ya. Ya, jadi pemahamannya harus mendalam ya. Differentiate itu berarti perusahaan harus membedakan customernya ya, membedakan customernya dengan nilai value tertentu yang berbeda antara setiap customer. Jadi mungkin bisa saja customer itu dibedakan ya cara pelayanannya ya. Mungkin Anda pernah kebayang dengan nabung 1 miliar dengan nabung 100.000, tentu pelayanannya yang berbeda gitu ya. Nah ada untuk mempertahankan konsumen gitu ya. Dengan diferensiasi dapat memungkinkan perusahaan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi spesifik terhadap customer yang tertentu, untuk customer yang berbeda atau ke dalam kelompok customer. Jadi dia harus di pelayanan setiap segmen customer itu juga dibeda-bedakan ya, dibeda-bedakan. Kemudian interact tadi ya, harus berinteraksi dengan customer. Kemudian customize berarti maknanya bahwa perusahaan harus menyesuaikan ya dengan kebutuhan. Kalau perlu melibatkan konsumen di dalam berbagai keputusan untuk peningkatan layanan ya. Jadi ada semacam
mungkin call center atau apa. Jadi kalau di dalam sistem CRM berarti ini harus ada uh, menu untuk help desk dari layanan perusahaan tersebut. Yang berikutnya jenis software CRM ini hampir sama dengan software ya enterprise yang lain ya. Biasanya sebenarnya ada yang bilang 3 ya, ada hybrid, gabungan dari cloud dan on premise ya. Jadi ada yang begitu ya, tapi secara umum dibagi 2, ada yang membagi 3 ya. CRM hybrid berarti gabungan antara yang cloud sama yang desktop, bukan desktop ya, lokal ya lokal. Kalau dibilang desktop ini dikira nanti satu aplikasi, padahal CRM ini kan aplikasi terintegrasi ya, lebih tepatnya berbasis lokal mungkin ya. Jadi menggunakan server di kantor. Kalau cloud ini berarti aplikasinya ini dikelola oleh penyedia layanan atau internet service provider kalau itu di internet ya. Layanan ini dapat diakses melalui browser ya, karena dia cloud ya, memungkinkan untuk menerapkan layanan tanpa instalasi perangkat lunak apapun di komputer organisasi. Jadi kelebihannya kalau CRM cloud ini Anda tidak perlu berinvestasi hardware ya, bahkan software, bahkan sudah ada softwarenya gitu ya. Tinggal menggunakan, ada yang gratisan tapi dengan dukungan layanan ya. Jadi Anda silakan memakai softwarenya, tetapi layanannya yang bayar ya. Jadi software gratis, layanan yang bayar. Nah, kemudian ada juga yang semua harus beli gitu ya. Ada juga yang selama betul-betul free, tapi tentu saja pengelolaannya Anda harus mengurus sendiri. Kemudian CRM on premise ya. CRM on premise ini melibatkan pengaturan server di kantor dan menginstal perangkat lunak pada semua perangkat yang terhubung dengan jaringan komputer di kantor ya. Ya, jadi ini perlu kelemahan atau kelebihan ya. Kelemahannya ini bisa di update sendiri, di customisasi sendiri ya. Kemudian pengembangannya sendiri, data aman karena disimpan di tempat sendiri, mungkin aksesnya tidak tergantung internet ya, akan lebih terjamin mungkin ya. Tapi ya tentu saja biaya pemeliharaannya menjadi lebih tinggi dibanding yang cloud, karena ini diinstal di lokal server perusahaan gitu ya. Nah, kalau Anda mementingkan keamanan ya tentu saja mungkin pilih CRM on premise ya. Kalau Anda titipkan data Anda, perusahaan Anda di perusahaan lain itu ya, asal Anda percaya ya nggak apa-apa begitu ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya menerapkan CRM on premise ya. Kemudian yang cloud ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan menengah ya ke bawah. Kemudian produk software CRM ini banyak juga ya, ada Contact by Mercari, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Soho ya, ini banyak sekali produk-produk ini yang beredar ya. Yang cukup terkenal nih Soho, Microsoft Dynamics ya, ini juga cukup terkenal. Kemudian di Indonesia juga ada ya punya yang lokal ya, punya Gamma Techno misalnya ya, tapi saya lupa namanya ya. Nah, ini beberapa fitur ya, dan beberapa fitur yang ada biasanya ya, dashboard ya, narasumber, peluang untuk mengetahui kalau dashboard ini mengetahui perkembangan penjualan berdasarkan total prospek yang gagal, total kesepakatan, serta pencapaian target per semester atau per tahun, nanti disajikan dalam bentuk grafik. Ini narasumber ini merupakan fitur yang disediakan menambah sumber informasi peluang penjualan sebuah produk atau proyek sehingga perusahaan tetap memiliki informasi channel dalam database ya. Jadi fitur yang menambahkan sumber informasi peluang penjualan ya. Kemudian peluang memudahkan perusahaan dalam mencatat semua peluang, meliputi nama peluang, akun, tingkat kepercayaan, pendapatan, masa berlaku, serta peluang laba yang didapatkan. Kemudian kontrak memudahkan perusahaan dalam mengelola peluang yang telah disetujui menjadi kontrak kerjasama klien dengan perusahaan. Fitur ini meliputi nama kontrak, ya, nomor kontrak, akun, nominal kontrak, estimasi harga, pendapatan, dan net profit, ya, laba keuntungan. Kemudian laporan-laporan ini memberikan informasi grafik rekap penjualan berdasarkan total prospek gagal, total kesepakatan, serta pencapaian target per semester atau per tahun. Ini laporannya aja gitu ya. Dari hampir sama dengan dashboard, tapi ini bedanya ini dicetak ya.
Kemudian sebenarnya ada banyak fitur yang lain juga ya. Ada pelacakan ya, kemudian cellular mobile apps misalnya ya, dan seterusnya ya. Ada misalnya pelacakan GPS ya dari eh, pelanggan ya. Ya mungkin kalau pelanggan perusahaan kayak Gojek ya, perusahaan online gitu, ojek online, kendaraan transportasi online, mungkin perlu juga tahu ya. Nah, seperti itu ya. Karena kalau tidak, ini karena banyak hal-hal yang di luar prediksi dengan pelanggan. Ada yang memanfaatkan ya, memanfaatkan situasi misalkan. Ini juga butuh intelijensi yang baik untuk menangani customer yang mungkin melakukan hal-hal yang di luar prediksi. Oke, itu saja memperkenalkan CRM ya. Mudah-mudahan Anda bisa mendapat sedikit gambaran tentang apa itu CRM, tadi definisinya, tujuan, manfaat, serta fungsi-fungsinya apa saja ya, fungsi-fungsi apa saja yang ada, contoh-contoh aplikasinya dan fitur-fitur yang ada di aplikasi. Demikian dari saya, Muhammad Farus Sabadi, mengucapkan terima kasih Anda telah berkenan menonton ya. Kalau Anda menyukai tayangan kami, silahkan di like, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng. Tetap di channel Virus Elsaid, tempat belajar dan berbagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.